Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pamong PPG Universitas PGRI Semarang, yang saya hormati Bapak Sundari selaku narasumber, serta teman-teman PPG Daljab Universitas PGRI Semarang yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, guru kelas 1 di SD Negeri Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Pagi ini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber hebat. Beliau adalah guru penggerak di SD Negeri 1 Karangduwur dan aktif sebagai Ketua KKG, serta pengalaman mengajarnya sudah 18 tahun. Tentu banyak praktik-praktik baik yang bisa saya dapatkan dari beliau. Selamat pagi Pak Sundari. Pagi, Bu Nur, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak kepripun? Sehat Pak? Alhamdulillah, pangestunipun. Alhamdulillah. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait penentuan solusi dari permasalahan yang saya identifikasi. Ada 4 masalah yang akan saya tanyakan solusinya, Pak. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan ini. Kemudian, saya mohon izin ya Pak, apabila nanti saat wawancara, saya menyela pembicaraan Bapak, karena mungkin saya ingin menggali informasi lebih banyak, ataupun karena saya merasa sudah cukup jawaban yang diberikan oleh Bapak. Kemudian saya juga mohon izin apabila saat wawancara, ada kalanya tidak menatap mata Bapak, karena saya sambil mencatat jawaban dari Bapak. Ya. Bisa kita mulai nggak Pak wawancaranya? Oh. Untuk yang pertama, permasalahan yang urgent di kelas saya, Pak, yaitu kelas 1, yang perlu segera diatasi adalah rendahnya kemampuan membaca permulaan yang terbukti dari 20 siswa, hanya ada 5 siswa yang lancar membaca. Padahal aspek membaca ini kan seharusnya menjadi kemampuan dasar yang dimiliki siswa agar dapat mengikuti semua pelajaran dengan baik. Nah, dari masalah tersebut, Pak, apakah Bapak pernah mengalami hal yang sama juga selama mengajar? Atau mungkin ada rekan Bapak yang pernah mengalaminya? Ya, saya pernah mengalaminya karena saya juga pernah mengangkut di kelas bawah. Tapi kayaknya itu masalah yang umum dialami oleh guru-guru di kelas bawah. Dari sharing-sharing bersama rekan-rekan begitu. Oh, okay. Kelas bawahnya tepatnya kelas berapa nih, Pak? Kelas 2. Oh, ya, di kelas 2. Mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana kejadiannya pada saat itu, maksudnya permasalahan pada saat itu seperti apa? Ya, pada saat itu sebagian hampir separuh lah, kurang lebih 50% dari jumlah siswa belum memiliki kemampuan membaca, belum lancar membaca. Hal itu tentu menjadi keprihatinan sendiri bagi guru karena seperti yang tadi Bu Nur sampaikan bahwa kemampuan membaca itu menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh murid-murid kita. Oke, Pak. Kemudian apa Pak caranya atau bagaimana caranya kita atau saat ini Bapak pada waktu itu mengatasi hal seperti itu, Pak? Pada waktu itu sebenarnya saya mencoba menggunakan kartu kata untuk meningkatkan kemampuan membaca anak. Jadi dengan kartu-kartu kata tersebut nanti anak belajar untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Saya memanfaatkan kartu membaca, kartu kata. Kartu katanya itu bentuknya apakah hanya kata-kata atau ada gambarnya, Pak? Nah, saya buat 2 versi, yaitu kartu kata yang hanya berupa tulisan dan ada kartu kata bergambar.
Hmm. Awalnya saya pakai yang kartu kata bergambar karena saya berharap ilustrasi gambar itu memancing siswa untuk lebih mudah memahami bacaan yang ada di kartu tersebut. Nah, setelah itu saya coba lagi tanpa menggunakan gambar. Kemudian hasilnya bagaimana Pak setelah menerapkan kartu kata dan kartu gambar tersebut? Hasil yang tampak adalah antusias murid ketika mengikuti pembelajaran. Murid bisa meningkatkan kemampuan membacanya sambil bermain tanpa harus merasa terbebani, dan alhamdulillah hanya dua yang belum lancar membaca ketika kenaikan kelas. Itu pun karena memang anak tersebut apa ya, memang punya kemampuan yang agak lebih khusus gitu. Jadi perlu pendampingan individu yang lebih insentif, intensif. Hmm. Berarti hasilnya bisa dilihat cukup signifikan ya Pak. Betul, cukup signifikan. Iya. Ini Pak, berdasarkan hasil kajian literatur kemarin yang saya cari di jurnal dan kemudian sudah sempat didiskusikan dengan teman-teman, saya itu mendapat beberapa alternatif solusi untuk mengatasi kemampuan membaca tersebut. Di antaranya penggunaan media kartu kata, pendekatan world language berbantuan video pembelajaran, dan model pembelajaran net image. Berarti dari apa yang tadi Bapak sampaikan, itu ada yang hampir sama dengan alternatif solusi yang saya berikan, yaitu penggunaan media kartu kata. Namun di sini mungkin saya perlu ada tambahan apa ini Pak? Penggunaan media kartu kata bergambar mungkin seperti itu Pak. Ya, berdasarkan pengalaman memang saya menggunakan diawali dengan kartu kata bergambar, kemudian dilanjutkan dengan kartu kata yang hanya berupa tulisan. Hmm. Tapi untuk jumlah siswa yang banyak, otomatis kita harus menyiapkan banyak set kartu kata supaya anak kebagian kartu kata. Nah, biasanya kalau kartu katanya sedikit, anaknya banyak, nanti anak-anak yang sudah bermain kartu kata itu akan mengganggu, yang saya alami, mengganggu siswa lain yang sedang Latihan. memainkan kartu kata. Jadi memang pengalaman saya pada setelah saya mencoba pertama, kemudian terlihat suasana kelas kurang kondusif ketika bermain itu. Yang kedua, saya membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan anak apa yang harus dilakukan ketika eh, pembelajaran berlangsung, ketika temannya sedang memainkan kartu kata, ketika anak yang sudah selesai harus bagaimana supaya eh, suasana kelas mendukung. Hmm. Oh, nggih. Berarti itu salah satu langkah-langkah yang harus saya perhatikan juga nantinya nggih Pak untuk membuat Ya, kesepakatan nggih biar kelasnya itu kondusif seperti itu. iya, betul. Eh, Kesepakatannya, kalau saya lebih menyarankan kepada kesepakatan bersama murid, bukan aturan yang sudah dibuat oleh guru harus begini-begini, tapi kesepakatan bersama murid. Maunya murid itu seperti apa, gitu. Tapi Yang nanti untuk anak disimpulkan. kelas satu apakah bisa diterapkan seperti itu ya Pak? Kesepakatan bersama. Bisa lah, yang sederhana saja. Terus tentu dengan bimbingan guru, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga siswa nanti akan terarah pada kesepakatan yang diinginkan. Oke. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian untuk permasalahan yang kedua ini Pak, yaitu permasalahan yang saya temukan di kelas satu, yaitu siswa masih kesulitan pada materi pengurangan bilangan. Jadi kalau pengurangan angka itu masih keliru dan meskipun pakai jari Pak, masih menggunakan jari, itu pun masih keliru seperti itu. Nah, apakah Bapak pernah mengalami hal yang sama juga seperti saya, Pak? Ya, kurang lebih juga sama lah seperti itu. Pengurangan termasuk salah satu juga kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa, murid, tapi kadang-kadang eh, masih banyak dialami kesulitan oleh murid. Hmm. Dan
yang saya lakukan berdasarkan pengalaman saya, yang paling mudah dan dekat dan mudah didapatkan, saya mencoba menggunakan apa ya, benda konkret. Benda konkret. Ada Contohnya ya, apa, Pak? pada waktu itu bisa dengan yang mudah saja kita dapatkan di lingkungan kita, misalnya dengan menggunakan lidi. Hmm. Kan lidi bisa dengan jumlah banyak tetapi mudah, praktis dalam pemakaian, tidak berat, berbeda dengan misalnya dengan batu gitu. Bisa juga, tapi kayaknya untuk itu lebih, ketika dibawa lebih berat. Kalau dengan lidi kan mudah dirapihkan, ringan, dan itu sangat membantu ketika siswa harus belajar matematika, misalnya tentang pengurangan. Oh, nggih, Pak. Hmm, kemudian dengan media konkret tersebut, ini juga sama, Pak, dengan apa yang sudah saya kaji, yaitu kemarin kan saya beberapa alternatif solusinya ada pendekatan PMRI dengan permainan karet gelang, kemudian penggunaan media pembelajaran seperti lidi, kelereng, sempoa, kemudian ada penggunaan game edukatif. Berarti ini yang lebih relevan atau mudah diterapkan menggunakan media konkret itu seperti lidi seperti itu ya Pak. Ya, Mungkin pada saat itu Bapak menjumpai kendala apa Pak kalau menggunakan media konkret itu ada kendalanya tidak Pak? kendala hampir hampir tidak ada, karena memang pemilihan menggunakan lidi itu sudah saya perhitungkan bahwa lidi itu banyak terdapat di sekitar lingkungan kita lah. Jadi setiap siswa pasti bisa mendapatkan lidi sebagai benda konkret untuk belajar pengurangan. Berbeda dengan misalnya dengan sempoa itu yang memang harus beli gitu kan. Mungkin karena karakter latar belakang murid-murid kita kan berbeda-beda. Mungkin ada yang secara ekonomi cukup, ada yang kekurangan. Dan saya memang memilih lidi karena bisa dijangkau oleh siapapun gitu, dan banyak di sekitar kita tanpa harus membeli. Dan alhamdulillah semua bisa diusahakan, tentunya dengan komunikasi kita juga dengan wali murid. Berarti untuk lidinya itu anak-anak yang suruh membawa sendiri ya Pak, bisa nggih? Iya, iya, karena dengan begitu eh, memunculkan juga kesadaran mereka untuk lebih lebih berusaha untuk bisa aktif dalam pembelajaran yang kita lakukan. Oke. Kemudian hasil menggunakan penerapan media konkret tersebut bagaimana Pak? Terlihat tidak Pak perubahannya Pak? Menurut saya cukup signifikan, karena setelah menggunakan benda konkret tersebut, kita coba memberikan evaluasi, hasil evaluasinya meningkat dibandingkan sebelum penggunaan benda konkret. Begitupun setelah tanpa menggunakan benda konkret kita berikan evaluasi, juga hasilnya banyak yang meningkat dan mencapai KKM. Tentu hal itu menjadi indikasi bahwa penggunaan benda konkret itu cukup berhasil untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa. Oke. Ini luar biasa sekali ya Bapak ya. Berarti ketika ada permasalahan langsung bisa diatasi seperti itu nggih Pak. Jadi nggak menjadi beban dan nggak berlanjut ke kelas berikutnya seperti itu nggih Pak. Ya, betul. Kemudian Pak, nggih, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian yang selanjutnya terkait masalah kemampuan hmm, siswa dalam menyimak, yaitu siswa itu sering sulit berkonsentrasi saat ada kegiatan mendengarkan atau menyimak suatu bacaan. Padahal itu juga menjadi aspek yang penting agar siswa mengetahui suatu informasi. Di sini itu memang saya mengambilnya di materi bahasa Indonesia. Namun kegiatan menyimak ini kan tidak hanya di bahasa Indonesia, ya Pak. Sebetulnya kesemuanya Betul. juga mau apa melibatkan aspek ini. Nah, itu
bagaimana nggih Pak? Apakah Bapak pernah mengalami hal yang serupa juga Pak? Iya. Jadi kadang-kadang kita sudah menyampaikan materi, anak seolah-olah konsentrasi, diam, tapi setelah diberikan evaluasi ternyata hasilnya kurang memuaskan. Hmm. Itu tandanya bahwa apa ya, kemampuan menyimak murid-murid kita itu masih kurang. Nah, pada waktu itu saya melakukan permainan pada siswa dengan tujuan siswa bisa meningkatkan konsentrasi, kemampuan menyimaknya meningkat. Saya buat permainan waktu itu dengan dalam mungkin mendengar gitu. Nah, dalam pembelajaran menyimak saya memberi nama permainan rantai berbisik. Hmm. Nah, itu permainan kelas saya bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian untuk memposisikan diri menjadi baris, kemudian pada anak yang pertama saya berikan kartu berisi kalimat, kemudian secara berbisik anak per anak menyampaikan kepada rekannya sampai pada anak yang terakhir kita lihat apakah hasilnya kalimat yang sampai pada anak terakhir itu sesuai dengan kalimat yang tertera pada kartu yang kita berikan pada anak pertama. Pada awalnya kesannya kacau gitu karena beberapa anak masih dengan kurang konsentrasi sambil bercanda dan itu menyebabkan kalimat yang sampai ke anak terakhir itu ternyata Beda. jauh gitu. Misalnya satu kalimat terdiri dari 7 kata sampai hanya 5 kata gitu. Dan itu pun berapa kata diangkat sesuai. Tapi dengan pengulangan itu alhamdulillah anak tuh sampai yang terakhir. Oh, nggih. Nah, itu pada waktu itu Bapak apakah masih di kelas yang sama Pak, kelas 2 atau berbeda Pak? Itu itu kelas 3 karena pada terjadi rolling tugas di kelas. Apakah masih di SD yang sama atau berbeda itu Pak pada saat itu? Masih Oh, masih. Hanya masih beda masih di pindah SD kelas yang seperti itu sama. nggih Pak. Kemudian untuk kegiatan ran tadi rantai berbisik nih Pak. Apakah tadi kan kalau di kelas Bapak itu memberikan satu kalimat bisa berisi 7 kata seperti itu ya Pak. Kalau di kelas 1 apakah bisa diterapkan itu Pak? Bisa, tapi mungkin dengan kalimat yang lebih pendek. Hmm, itu berarti fungsinya untuk pembiasaan apa enggak ya, Pak? Pembiasaan agar anak lebih konsentrasi seperti itu. Iya, konsentrasi dalam menyimak apa yang terutama yang didengar gitu, menyimak apa yang mereka dengar. Oh, iya. Apakah ada alternatif lain, Pak? Selain itu kan menggunakan game, permainan. Mungkin adakah metode atau model yang tepat, yang lebih lebih relevan mungkin untuk mengatasi masalah rendahnya menyimak bacaan ini, Pak? Uh, Sebenarnya bisa saja dengan metode yang lain atau dengan media yang lain. Tetapi berdasarkan pengalaman memang saya memakai itu dan itu menurut saya cukup signifikan anak mulai belajar menyadari bahwa mereka butuh konsentrasi untuk bisa menyimak dengan baik. Mungkin kalau kita kaji banyak kegiatan metode media yang bisa meningkatkan kemampuan menyimak. Tapi dari yang saya alami, saya menerapkan itu. Dan karena itu cukup signifikan, saya tidak mencoba metode yang lain pada waktu itu. Oh, nggih, nggih, nggih.
Kemudian apakah ada kendala-kendalanya, Pak? Mungkin nanti apabila saya terapkan di kelas 1 saya bisa mengantisipasinya seperti itu, Pak. Kalau kendala kayaknya sangat minim karena kita hanya membutuhkan lembaran kertas yang ditulis dengan kalimat, kita tanpa harus menyiapkan begitu banyak peralatan, perlengkapan untuk itu. Kemudian karena hanya berupa itu, kita bisa itu secara klasikal semua anak ikut bermain sekaligus. Nah, dengan begitu nanti setiap anak tidak ada yang mengganggu karena semuanya bermain pada saat yang bersamaan. Hmm. Berarti itu Cukup misalkan kayak tadi di apa ya, sederhana ya. tadi kan Gimana? misalkan langkahnya dijadikan beberapa kelompok seperti itu ya, Pak. Iya. Berarti langsung terus misalkan di kelas saya kan ada 20 siswa. Misalkan saya bentuk Ya, menjadi 4 kelompok. Berarti 4 kelompok itu secara bersamaan langsung melaksanakan. bermain bersama. Oh, geng. Iya, bisa. Oh, saya kira hanya satu tim dulu, kemudian yang lain menyimak seperti itu kasarannya menonton. Makanya nanti mungkin ada timbul kegaduhan atau apa. Tapi kalau bersama semua mungkin jadi konsentrasi semua seperti itu ya, Pak. Iya. Saya yang saya lakukan semuanya bermain. Jadi Oh, semuanya melakukan kegiatan. Jadi tidak kalau hanya menonton biasanya agak sulit untuk membuat anak itu menyimak tok atau hanya melihat. Namanya anak kecil ya kan. Apalagi iya, kalau iya. jumlahnya banyak. Nanti malah bukan hanya bermain sendiri ya, tapi mengganggu konsentrasi yang sedang melakukan kegiatan. Makanya saya buat semuanya bermain bersama. Iya, iya, iya. Berarti pada waktu itu murid-murid Bapak sepertinya sangat senang ya diajar oleh Bapak ya Pak karena gurunya kreatif dan selalu memberikan mengatasi masalah terus gitu. Jadi anak kan kalau di kelas saya kan masih banyak yang bosan, masih yang ini. Kalau di kelas Bapak berarti ceria semua anaknya ya Pak nggih. Kan pinginnya begitu anak menikmati pembelajaran, tetapi ya uh, saya juga melakukan itu biasanya dengan ya berbagi pengalaman dengan orang lain, kolaborasi, mencoba mencari apa ya, literasi juga dari internet dan apa, mungkin kita bisa belajar dari situ, Hmm. memilih mana yang bisa diterapkan, mana yang sesuai dengan karakter di kelas kita. Mungkin karena Bapak juga aktif sekali ya Pak di organisasi jadinya ya itu tadi guru hebat sudah banyak pengalamannya gitu ya Pak. Masih butuh banyak belajar, jangan menyanjung, nanti pujian itu bisa jadi racun. Aduh, tidak lah Pak. Yeah, terima kasih untuk penjelasannya Pak. Kemudian ini Pak, eh, permasalahan yang terakhir yaitu Ya. terkait yang di kelas 1, terutama di kelas saya, rendahnya penggunaan media pembelajaran berbasis TIK karena itu ya jujur saja saya tidak memanfaatkan TIK yang ada. Kemudian siswa juga belum dilibatkan dalam pemanfaatan TIK tersebut. Nah, dari masalah Hmm. tersebut apakah ini Bapak pernah mengalaminya hal yang sama Pak seperti saya Pak? Penggunaan IT ya yang melibatkan siswa ya. Iya. Hanya kalau sekolah kita menjadi penerima Chromebook itu bisa teratasi sebenarnya ya. Iya, iya, iya. Itu lebih ke sarana prasarana gitu Pak. Atau mungkin di sekolah Bapak sudah ada Chromebook Pak? Alhamdulillah belum. Maksudnya nanti mungkin saya bisa tanya-tanya gimana sih caranya biar bisa memperoleh bantuan itu gitu Pak. Ya, uh, kita bisa dengan keterbatasan sarana, tapi kayaknya setiap SD, setiap sekolah itu punyalah. Walaupun jumlahnya hanya sedikit, pasti ada perangkat IT yang bisa digunakan untuk pembelajaran di kelas. Ya setidaknya mengenalkan peralatannya kepada siswa, walaupun intensitas penggunaannya tidak begitu sering, tapi setidaknya pernah sebagai variasi pengalaman belajar. Tentu itu akan lebih menarik bagi siswa. Motivasi belajarnya juga insya Allah
lebih meningkat. Kita bisa menggunakan proyektor, kita bisa tampilkan video ya yang berkaitan dengan materi yang menurut kita masih kemampuan siswa masih rendah, bisa tentang pengurangan atau materi-materi lain. Kita bisa manfaatkan itu. Kalau boleh diceritakan Pak, pada waktu itu Bapak di kelas berapa? Apakah masih di kelas 3 Pak? Bapak, mohon maaf, sinyalnya. Bapak, mohon maaf, apakah mendengar suara saya? Bisa dilanjut atau bagaimana? Oh, enggak. Mohon maaf Pak, tadi tidak terdengar suaranya, sinyal mungkin ya Pak. Mohon maaf. Ya. Ya, kita lanjut tadi yang tadi, yaitu apakah ini kan Bapak alami juga ya Pak, apakah di kelas masih di kelas 3 atau di kelas berapa ini Pak? Ya, masih di kelas yang sama, kelas 3. 3. Kemudian bisa Bapak itu ceritakan pengalamannya pada waktu itu bagaimana Pak? Ya. Kebetulan di sekolah kami ada fasilitas LCD, 3 LCD, walaupun layarnya hanya 2, karena itu saya menggunakan cat tembok sebagai layarnya, tapi itu tidak mengurangi antusias murid-murid saya untuk menonton video yang kami tayangkan. Dan itu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Anak konsentrasi, menyimak, diam, konsentrasi, tidak ada yang bercanda, gitu. Dan setelah melihat tayangan video kan diberikan evaluasi. Ternyata hasil evaluasinya itu semuanya mencapai KKM. Jadi selain menyenangkan, ternyata hasilnya juga memuaskan. Dengan menggunakan LCD dan proyektor tersebut ya Pak, kemudian disetelkan video pembelajaran. Iya. Videonya kalau bisa buat sendiri ya. Rekaman sendiri gitu Pak maksudnya? Iya. Ya insya Allah Pak kalau diberi kesempatan ada waktunya. Tapi Pasti kalau bisa. Banyak kalau misalkan aplikasi ya. pakai video yang sudah ada, nggak masalah kan ya Pak? Tapi kan sebagai guru ada nilai plusnya. Anak juga melihat, itu Pak Guru bisa buat itu. Itu juga bisa menjadi motivasi bagi siswa. Kemudian Pak, ini terkait kemarin hasil kajian literatur saya terkait dengan alternatif solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi rendahnya penggunaan media pembelajaran IT ini kan tadi bisa menggunakan LCD proyektor dengan menampilkan video pembelajaran dan juga pendekatan PMRI dengan berbantuan PowerPoint interaktif. Berarti dari yang tadi Bapak jelaskan ada solusi yang sama ini dengan kajian literatur saya yaitu menampilkan video pembelajaran. Nah, dari media tersebut, Pak, video pembelajaran tersebut, apakah ada kendalanya, Pak? Kendalanya, misalnya kalau listrik mati, itu bisa jadi kendala. Kemudian cara Kita cek mengatasinya pulsa gimana, Pak? listrik kita dulu. Kita cek pulsa listrik kita dulu. Pastikan pulsanya cukup. Insya Allah kalau ada pemadaman kan biasanya ada pemberitahuan. Kita kalau ada pemberitahuan ya kita cari waktu yang tepat.
ketika tidak ada pemadaman. Oh, nggih, nggih. Ya. Cuma kalau memang kita harus dengan video sendiri, berarti kita harus menyiapkan dulu videonya, menyiapkan video yang menarik buat siswa, kemudian kalimat yang mudah dipahami, yang efektif, yang komunikatif, sehingga tidak ambigu bagi siswa kita dalam memahami apa yang kita tampilkan. Nggih. Nggih, Pak. Ini tadi sudah saya pertanyakan semua permasalahan saya dan saya sudah meminta solusi dari Bapak. Saya sudah mencatat hal-hal penting dan sudah saya memberi keterangan di sini, berarti apa yang disampaikan Bapak itu hasilnya memang berpengaruh sekali nggih Pak terhadap pemecahan masalahnya seperti itu. Nggih, terima kasih pada Bapak Sundari, guru hebat ini yang sudah memberikan solusi-solusi terbaiknya berdasarkan pengalaman Bapak selama mengajar. Mudah-mudahan dapat saya terapkan di kelas saya dan tentunya bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar ataupun kemampuan siswa saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sundari karena telah berkenan mengisi kegiatan wawancara pada pagi hari ini. Kemudian saya mohon maaf Pak apabila selama tadi kegiatan wawancara ada perkataan ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya mohon maaf. Kemudian mungkin ada apa penutup atau motivasi dari Bapak untuk saya, monggo Pak. Ya. Mudah-mudahan Bu Nur Hasanah bisa lebih kreatif lagi, lebih produktif lagi untuk bisa menghasilkan bahan media ajar yang lebih interaktif, yang lebih menarik, yang lebih memotivasi siswa dan bisa menjadi rujukan bagi guru-guru lain untuk terus meningkatkan kompetensinya dan profesionalitasnya. Amin. Terima kasih banyak Bapak atas masukannya dan penjelasannya pada pagi hari ini. Saya akhiri ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Bapak. Selamat menjalankan aktivitas Sami-sami. kembali. Sama-sama ya, mari.